Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya sungguh sangat terkaget-kaget ketika menonton videonya Yusuf Mansur, Jama'an Khatib Mansur alias si Ucup. Kaget-kaget saya. Di dalam video itu dia mengatakan berdoa kepada Allah itu harus berani dengan kalimat ekstrim. Maka salah satu penggalan ucapannya itu, Allah jangan ngaco ini, banyak anak rezekinya mana, kira-kira gitulah. Bisa kita lihat dalam ucapannya dalam kutipan video berikut ini. Random. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bener loh Pak, ini perlu nyali nih yang begini. Perlu nyali. Dan saya membuktikan betul. Coba iseng Anda angkat tangan kepada Allah. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Razzaq. Tolong ya Allah. Ini anak adalah titipanmu. Ngapain juga coba? Ngapain coba? Udah tahu saya miskin, kau nitipin anak sampai 7 nih, ngaco aja nih jadi Tuhan. Serius lah gitu. Boleh nggak ngomong gitu sama Allah? Boleh, sama manusia yang nggak boleh banyak aturan. Sama Allah mah nggak ada aturan. Ya sama Allah bilang dong, ya Allah yang bener lah ini. Sekarang boleh nggak kita berdoa seperti itu kepada Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai sifat asma wa sifat yang sangat mulia. Di antaranya Allah itu subhanahu, dia itu maha suci, wa ta'ala, dan maha tinggi. Kemudian Allah itu karim. Allah itu disebut juga dengan ar-razzaq. Allah itu latif. Dan Allah itu juga akrabu ilaikum min hablil warid. Di dalam Islam itu ada aturan, tuntunan, dan tata cara berdoa kepada Allah. Di dalam Al-Quran, tuntunan dan tata cara berdoa kepada Allah itu adabnya adalah memanggil Allah atau menyuruh Allah itu dengan rasa rendah hati dan merendahkan diri. Yang kedua, penuh dengan rasa takut. Yang ketiga, ada nilai keikhlasan di dalam hati gitu. Misalnya firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 55, Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Ada lagi Ud'ullaha awid'ur rahman, seperti terdapat dalam surat Al-Isra ayat 110. Kemudian wal hayyu la ilaha illahu fad'u mukhlishina lahuddin alhamdulillahirabbil alamin. Jadi dalam berdoa itu ya kata Allah, berdoalah kamu kepada Rabbmu dengan tadarruan, dengan perasaan merendah gitu. Tidak boleh dengan perasaan sombong kepada Allah, harus merendah. Kemudian wa khufyatan, penuh dengan rasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang suka melampaui batas. Di dalam tempat lain kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, ketika itu dia masih kecil, disebut ya gulam, wahai anak kecil, kata Rasulullah, iza sta'anta fasta'in billah wa iza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kamu mau meminta, mintalah kepada Allah. Jadi ada adab dan aturan berdoa. Tidak usah keras-keras mintanya. Seperti orang marah-marah gitu.
Tuhan ngaco aja ente. Gitu. Itu ucapan kaum musyrikin. Itu ucapan orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Ada juga misalnya nih, berdoa itu kenapa kita disuruh berwudu, disuruh salat dulu gitu. Itu di antara adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan atur sering-sering, pelan-pelan meminta apa yang kita minta. Kalau bisa, yang kita minta itu sesuai dengan tuntunan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara secara ekstrim kepada Tuhan itu manusia kurang ajar, manusia tidak beradab. Gitu. Dikabulkan tidak oleh Allah? Keyakinan kita nggak mungkin Allah mengabulkannya. Nggak mungkin Allah mengabulkannya. Karena itu orang yang mengikuti ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu nggak ada yang kaya. Kenapa? Ajaran itu ajaran yang salah gitu. Mengajak manusia kurang ajar kepada Allah, adabnya nggak ada. Dia jual nama Nabi Muhammad, apa aja dia jual gitu. Cerita-cerita fiktif, orang-orang kaya. Padahal itu semua itu, kata orang Jawa ini, itu ndobos gitu. Uang kosong. Dia nggak bisa membuktikan tokoh-tokoh cerita fiktifnya itu siapa orangnya. Dia nggak bisa buktikan gitu. Sudah puluhan tahun dia melintang di dunia sedekah-sedekah nih, tidak ada tokoh yang bisa dia ungkapkan siapa orangnya, alamatnya di mana. Jadi berdoa kepada Allah itu tidak boleh kita berdoa dengan kata-kata kasar. Bahkan salah satu sifat orang kafir atau orang-orang musyrik itu adalah dia nisbatkan Allah itu kepada perempuan. Sementara anak-anak mereka, kata Allah, dia maunya anak laki-laki. Di perempuan dihias-hias gitu. Itu kelakuan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah sekarang cobalah kita sendiri saja nih. Ada presiden misalnya. Namanya dijual-jual. Itu pasti dia tangkap. Jadi kata Yusuf Mansur, kepada Tuhan nggak ada aturan. Kata siapa nggak ada aturan? Yusuf Mansur yang tidak ada aturan. Kalau Allah mah ada aturan gitu. Karena itu pengaruh begini ini Ibnul Jauzi sengaja menulis buku dengan nama Talbis Iblis, perangkap iblis. Jadi pada iblis itu pada suatu ketika dia tuh menangis juga terseduh-seduh. Yang ditangiskan apa? Karena orang-orang yang selama ini bisa dia tipu, sekarang sudah nggak bisa lagi, dia udah sadar gitu. Orang selama ini penuh dengan kemaksiatan, sekarang tobat, jadi nggak bisa lagi. Maka iblis itu sangat menangis, meraung-raung, mungkin juga dia menyumpah-nyumpahi Tuhan. Nah sekarang itu orang-orang yang cerita-cerita dengan Tuhan nggak ada aturan, manusia yang punya aturan, itu terbalik. Meminta kepada manusia saja ada aturan juga. Apalagi meminta kepada Allah. Ada aturan. Gitu. Misalnya aturan waktu. Itu kan ada. Ada waktu-waktu tertentu yang disebut itu doa yang mustajab. Di antaranya doa yang mustajab itu i'tikaf fi asral awakhir min syahri Ramadan. Beriktikaf di masjid pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Itu adalah waktu dan tempat doa yang mustajab. Ada lagi nanti doanya akan mustajab, diijabah oleh Allah. Ketika di Raudah itu juga ada keterangannya. Raudah, karena itu jemaah banyak yang melakukan ibadah haji. Kemudian ada juga yang hampir tiap tahun dia melakukan ibadah umrah. Kenapa? Dia berharap supaya doanya ya diijabah oleh Allah. Jadi ada aturannya. Kemudian nanti ketika orang wukuf di Arafah, itu juga disebut minal amakin yustajabu fihi doa. Di antara tempat yang doa saat itu sangat mustajab. Ada juga doa itu yang mustajab, ada wasilahnya. Wasilah yang paling kuat untuk doa kita mustajab itulah dengan amal. Berbuat baik kepada orang. Seorang bapak atau ibu doanya akan dijabah oleh Allah. Ketika dia mendidik anaknya dengan baik. Dia perhatian kepada keluarganya. Doanya diistijabah. Dan doa seorang anak diistijabah oleh Allah ketika dia memperhatikan kedua orang tuanya. Itu kan ada aturannya.
doaul walid liwaladihi. Doa seorang bapak kepada anaknya. Dan doaul walad liwalidihi. Doa anak kepada bapaknya. Ini kata siapa? Nggak ada aturan. Ada tempat doa itu diistijabah, ada waktu doa itu diistijabah. Di tempat dan waktu. Kemudian dia kondisi individu. Di antara waktu yang juga doa itu diistijabah adalah doa di hari Jumat. Karena itu banyak kita lihat di masyarakat kita di Jakarta yang sempat kita pantau. Itu hari Jumat mereka bersedekah. Kenapa? Sedekah misalnya ke tetangga, sedekah ke orang miskin, sedekah ke orang... Kenapa? Supaya doanya diistijabah oleh Allah. Itu cara Allah wasilah. Ya. Cara, perantara supaya doa diijabah oleh Allah. Dia memperhatikan nasib orang miskin, fakir miskin, janda-janda, disantuni. Di saat itu dia berharap doanya diistijabah oleh Allah. Jadi bukan seperti ajaran nyeleneh atau ajaran ngawur, ajaran manusia tidak beradab dalam berdoa seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur itu, seperti kita lihat di videonya ini, itu jelas-jelas membuat Allah menjadi murka. Dan kalau Allah murka, mari kita lihat nanti akibat-akibatnya gitu. Pertama kepada penganjurnya, pelakunya, dan orang yang mengikutinya. Bahkan yang paling ringan, mengolok-olok ayat Allah saja, itu sudah bisa dimasukkan kategori dalam grup orang-orang yang munafik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita jangan sekali-kali kurang ajar kepada Allah. Kalau kita belum bisa menjadi hamba yang utuh, tapi janganlah kita mengolok-olok ayat-ayat Allah. Janganlah kita merendah-rendahkan Allah. Janganlah kita berani-berani mengucapkan kata-kata kotor kepada Allah. Takutlah kita semuanya. Semoga dengan cara itu kita makin meningkatkan kualitas amal dan ilmu kita yang didasari kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.